Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hardiansyah dengan nomor NPM 101200045 dari kelas C3 Program Studi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menganalisa perilaku individu dalam suatu organisasi. Nah, jenis organisasi yang coba saya analisis di sini adalah jenis organisasi perusahaan konveksi yang ada di daerah Kecamatan Majalaya. Di sini saya akan mencoba mengamati 5 individu yang saya analisis tentang bagaimana perilaku individu di perusahaan tersebut. Yang kemudian saya akan coba kaitkan dengan materi dari dasar-dasar perilaku individu, nilai dan sikap, kemudian kepribadian dan emosi serta persepsi dan pengambilan keputusan. Baik, mungkin langsung saja kita ke penjelasan dari hasil analisis yang sudah saya lakukan di perusahaan ini. Baik, bagian pertama di sini yaitu ada dasar-dasar dari perilaku individu. Dalam menganalisis perilaku di dalam organisasi ini, di sini saya mencoba menganalisisnya berdasarkan dari karakteristik biografis, yang dimana pada karakteristik ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Objek analisis yang saya lakukan ini adalah 5 orang karyawan, di mana 3 orang berjenis kelamin perempuan dan 2 orang lainnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berusia sekitar 22 tahun dan semuanya belum menikah. Kemudian ada 3 orang individu yang masa kerjanya lebih lama dibandingkan dengan 2 individu lainnya yang masih belum lama masuk kerja dalam perusahaan ini. Nah, dari karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya di sini menemukan bahwa para karyawan yang ada di perusahaan ini memiliki produktivitas kerja yang cukup tinggi. Ini karena rata-rata dari mereka masih berusia cukup muda, di mana pada usia ini merupakan usia yang produktif dan mereka juga memiliki semangat kerja yang cukup tinggi. Dan di samping itu mereka juga belum menikah, sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada 3 individu yang memiliki masa kerja lebih lama dibandingkan 2 individu lainnya, di mana mereka yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan 2 individu lainnya. Hal ini membuat mereka menjadi lebih cekatan dan juga cepat dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, kemudian bagian yang selanjutnya yaitu ada nilai dan sikap, di mana bahwa nilai ini merupakan keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Ada 2 tipe nilai, yaitu yang pertama ada nilai terminal, yaitu merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Kemudian selanjutnya ada nilai instrumental, yaitu suatu cara bertingkah laku yang lebih disukai atau cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal tersebut. Kemudian dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya menemukan bahwa rata-rata para individu memiliki nilai terminal yang sama. Ini karena dapat terlihat dari kesamaan tujuannya, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya seperti ingin mendapatkan materi atau upah dari hasil pekerjaannya tersebut. Kemudian mereka juga ingin membantu perusahaan tersebut agar lebih maju. Lalu nilai instrumental yang mereka lakukan yaitu mereka berusaha melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan selesai dengan tepat waktu. Serta mereka juga menghindari suatu kesalahan pada saat mereka melakukan pekerjaan yang bisa mengakibatkan pekerjaan mereka menjadi tidak baik ataupun terganggu. Kemudian selanjutnya yaitu ada sikap. Sikap adalah evaluate statement atau judgment tentang objek atau orang atau peristiwa. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan di perusahaan ini, saya menemukan bahwa
para individu di perusahaan ini memiliki sikap yang cukup baik dan profesional. Ini dapat dilihat dari bagaimana mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya masing-masing, serta mereka fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Selain itu, mereka juga bersikap sopan dan menghormati para rekan kerjanya. Baik, kemudian selanjutnya yaitu ada kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dan bereaksi dengan orang lain. Di sini ada 6 tipe kepribadian, yaitu diantaranya ada realistik, investigatif, sosial, konvensional, enterprising, dan artistik. Nah, setelah saya melakukan pengamatan dan analisis terhadap 5 individu di perusahaan tersebut, saya menemukan ada 3 orang yang memiliki tipe kepribadian yang realistik, di mana mereka sedikit pemalu dan tidak suka basa-basi, akan tetapi mereka cukup stabil dan praktis dalam bekerja. Kemudian ada 2 orang lainnya memiliki tipe kepribadian sosial. Ini dapat dilihat dari bagaimana cara mereka yang cukup mudah untuk bergaul bahkan dengan orang baru dikenal pertama kali. Kemudian selanjutnya ada emosi. Emosi adalah perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya menemukan bahwa para individu di perusahaan tersebut cukup memiliki emotional intelligence yang cukup baik. Ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka memiliki kecerdasan emosi yang baik. Di antara yang pertama yaitu mereka memiliki kesadaran diri yang baik, kemudian mampu mengelola diri dengan baik, kemudian memiliki rasa empati yang tinggi, dan memiliki keterampilan sosial yang cukup baik. Nah, kemudian di bagian yang terakhir yaitu ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Nah, ada 5 persepsi yang digunakan oleh seseorang dalam menilai orang lain, yaitu diantaranya ada persepsi selektif, efek halo, stereotyping, efek kontras, dan proyeksi. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya analisis kepada 5 orang individu tersebut, saya menemukan ada 3 orang yang menggunakan perspektif selektif dalam menilai orang lain, di mana mereka menilai atas dasar dari pengalaman orang yang sedang menilai mereka. Sedangkan 2 orang lainnya menggunakan persepsi proyektif, di mana mereka mendistribusikan karakteristik diri sendiri dengan orang lain, percaya bahwa orang lain sama dengan mereka. Sedangkan dalam cara pengambilan keputusan secara individu, mereka selalu berpikir dan menggunakan nalarnya sebelum bertindak. Kemudian dan dalam keadaan situasi keputusan tertentu, maka mereka mencoba untuk mengikuti model pengambilan keputusan yang dibilang rasional. Nah, mungkin sekian video analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun masih banyak kekurangan dalam analisis saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.